umat Islam itu yang menyebarkan agama Islam di Eropa itu ternyata banyak dari Ahmadiyah justru. Umat Muslim Ahmadiyah sudah mewartakan, betapa dengan suatu hal yang positif, makanya bisa diterima dengan baik. Bahwa, kedekatan Ahmadiyah itu bukan hanya dengan Yahudi secara dekat, dengan agama-agama lain juga. Di Indonesia juga seperti itu. Teman-teman Ahmadiyah yang saya kenal itu, saatnya kita merasa itu sebagai saudara. Bukan lagi melihat dari saya Yahudi di Ahmadiyah. Keberadaan Ahmadiyah dan Yahudi itu tidak ada yang mengganggu tentu, tapi tetap secara garis besar itu diterima dengan baik. Dan Indonesia harus memahami ini, masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, bertemu kembali dalam program Bincang Bersama Tokoh. Kali ini kami masih ada di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Tondano, dan bertemu dengan pemimpin tertinggi komunitas Yahudi di Indonesia. Beliau adalah Rabbi Yakum. Salam Rabbi. Salam. Apa kabar? Baik. Terima kasih untuk waktunya. Nah, berkesempatan ini merupakan hal yang pertama khususnya bagi saya bertemu dengan Rabbi dan mengunjungi tentu satu-satunya sinagog yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita mungkin akan ngobrol tentang Yahudi dan bagaimana kemudian publik, masyarakat awam bisa paham tentang Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu, terkadang di masyarakat awam tidak bisa membedakan antara Yahudi dan Israel. Mungkin di awal silakan Rabbi bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep Yahudi dan bagaimana pandangan Yahudi terhadap hubungannya dengan Israel. Baik. Memang di Indonesia saya fokus untuk agama Yahudi karena memang sebagai penganut ya dan sebagai keturunan Yahudi yang ingin saya bangun dan lestarikan di Indonesia itu orang-orangnya, komunitasnya, di mana kami bisa menurunkan agama Yahudi itu kepada kalangan Yahudi untuk tetap ada dan dilestarikan. Sedangkan kalau bicara Israel itu pasti bicara politik, kan itu menyangkut semua negara ya, negara di Timur Tengah yang saat ini sedang ada konflik juga, dan memang banyak yang mengasosiasikan antara Yahudi dan Israel. Tapi perlu kita ketahui, khususnya teman-teman Muslim, bahwa ketika lahirnya negara Israel tahun 48, itu tidak semua orang Yahudi menyetujuinya. Bahkan ada banyak kalangan rabi-rabi yang Yahudi religius, yang ortodoks, ultra-ortodoks tidak sependapat dengan pendirian negara Israel karena mereka melihat pendirian Israel itu berdasarkan konsep sekularisme atau sekuler, tidak berdasarkan hukum atau aturan Torah. Tapi saya tidak ingin lebih jauh membahas itu karena itu semua masalah yang sangat pelik dalam artian untuk dibahas lebih jauh itu akan lebih membingungkan ya, karena banyak orang yang menafsir Israel itu Yahudi Israel, pada sebenarnya bukan demikian gitu. Kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia sendiri, Yahudi kan sudah ada ya, jauh sebelum kemerdekaan dan sampai sekarang ada di Indonesia, khususnya sinagognya ada di kota Tondano. Mungkin bisa terlihat sedikit mengenai latar belakang sejarah Yahudi di Indonesia dan kemudian sampai kenapa memilih kota Tondano ya pada akhirnya atau Sulawesi Utara sebagai tempat berdirinya sinagog. Baik. Jadi kedatangan orang Yahudi itu di Nusantara itu sudah sangat lama. Bahkan ada catatan itu dimulai ketika sebelum VOC itu masuk ke Indonesia, mereka mengutus 2 orang yang datang waktu itu ke Sulawesi, dan dari 2 nama orang itu saya meyakini itu ada 2 orang Yahudi karena namanya Bernstein dan Rosenberg. Itu sekitar tahun 1500 atau 1600 kalau tidak salah berdasarkan sejarah. Dan kemudian tidak lama setelah itu datang VOC, kemudian VOC tutup, lalu ada pemerintah Belanda yang masuk. Di situ memunculkan banyak orang-orang Yahudi dari Eropa, seperti dari Belanda, Jerman, Polandia, Inggris yang datang ke Indonesia. Dan banyak yang mengawin dengan penduduk lokal. Dan karena mereka banyak yang tinggal di Indonesia Timur, misalnya di Manado, Makassar, di Ambon. Tapi jangan salah juga,
Ada banyak juga orang Yahudi Belanda yang tinggal dan ngawin-mengawin itu yang tinggalnya di Aceh dan di Padang. Di situ kita bisa lihat sampai saat ini masih ada pemakaman Yahudi di Aceh. Dan banyak di Padang sendiri pada tahun 30-an itu menjadi pusat penerbitan koran Sionisme yang bernama Eretz Israel. Jadi koran Yahudi yang mendukung waktu itu kepulangan orang-orang Yahudi ke tanah Palestina tahun 38 itu diterbitkannya di Padang dan menjadi pusat sempat kegiatan awal-awal Sionisme waktu itu. Tapi ada juga Yahudi banyak yang di Surabaya yang datang dari Irak atau dari Arab, itu mereka melebur dengan pedagang-pedagang Arab dan India yang datang berdagang. Dan mereka banyak bergaul dengan orang-orang Arab karena orang-orang Yahudi Irak menggunakan bahasa Arab. Beda dengan seperti keluarga saya atau yang lain menggunakan bahasa Belanda ketika ada di Indonesia di zaman sebelum kemerdekaan. Sempat dicatat itu sekitar ada 5.000 orang Yahudi sebelum Perang Dunia Kedua Di Indonesia, dan banyak yang meninggal juga di kamp konsentrasi Jepang, karena waktu itu Jepang berkolaborasi dengan Nazi untuk menangkap orang Yahudi dan orang Belanda untuk ditaruh di kamp. Kampnya itu ada di Sukabumi, ada di Bandung, ada di Jakarta, Tangerang, itu bahkan sampai di Burma waktu itu. Banyak orang Yahudi yang meninggal di kamp-kamp Jepang, akhirnya dimakamkan di kubur-kubur Belanda yang kita kenal dengan Erveld saat ini. Itu ada di Surabaya, di Kembang Kuning, di Jakarta ada di Ancol, ada juga di Menteng Dalam, itu di Jakarta Selatan. Jadi ini masa-masa, kalau oma saya bilang dulu itu Golden Tide itu atau masa keemasan orang Yahudi itu waktu di zaman Belanda. Jadi the Golden Tide of the Jordan is in the Netherlands Tide. Karena agama Yahudi diakui oleh pemerintah Belanda dan disebut di kartu identitas itu agama Torah atau Taurat. Tapi begitu kemerdekaan Indonesia terjadi, saat itu ada yang namanya bersiap, ya, di mana ada pengejaran dan pembunuhan pada orang-orang Belanda dan keturunan Belanda, sehingga banyak orang Yahudi yang parasnya itu Eropa akhirnya melarikan diri. Banyak yang ke Australia, ada yang ke Los Angeles mendirikan komunitas dan sinagoga orang Yahudi di sana, dan ada juga sempat yang kembali ke Belanda dan yang ke Israel waktu itu setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang sisa di Indonesia itu hanya sedikit, sehingga di zaman Orde Lama dan Orde Baru tidak ada kegiatan komunitas Yahudi karena hampir tidak ada yang mencatat atau mendaftarkan lagi agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu mulai dilupakan oleh penduduk Indonesia. Tapi kalau kita lihat dalam Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 yang dibuat oleh Soekarno, di situ kita sempat lihat bahwa dikatakan di dalam penjelasan pasal 1, di Indonesia ada 6 agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Kita semua sudah tahu, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Tapi ada juga keberadaan agama-agama lain di Nusantara, seperti Yahudi disebut. Ya, dengan disebutnya di Yahudi situ dikatakan penduduknya, penganutnya itu diterima dan mendapat perlindungan yang sama dengan pasal 29. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia tetap ada tapi tidak menunjukkan diri karena Orde Baru saat itu yang sangat ketat. Dan akhirnya setelah jatuhnya Soeharto, orang Yahudi mulai menampakkan diri, dan saya mulai aktif di awal tahun 2000-an untuk mendirikan kembali komunitas Yahudi di Indonesia waktu itu. Dengan membangun sinagoga, waktu itu di Manado kami sewa, dan akhirnya tahun 2004 kami dapat bantuan untuk mendirikan di kota Tondano. Kenapa di Tondano waktu itu? Ini rumah dari adiknya oma saya, nenek saya, dia mau jual rumahnya. Dan budgetnya itu cocok dengan bantuan dari Belanda. Jadi dari Belanda ingin membantu pendirian sinagoga untuk orang-orang Yahudi Belanda, ya. Karena kami di Sulut ini atau Sulawesi Utara kebanyakan orang Yahudi yang berasal dari Belanda. Meskipun ada satu keluarga yang berasal dari Irak juga. Ya. Sinagoga ini udah berapa tahun di sini? Sinagoga ini sudah 21 tahun. 21 tahun berdiri dan tidak ada masalah, diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Ibadahnya biasanya setiap seminggu sekali? Ya, setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu, ya. Jadi orang akan datang, jemaat datang hari Sabtu pagi beribadah, dan setelah itu mereka akan pulang ke tempat masing-masing. Nah, pada saat mereka datang, tentu tadi cerita Rabi bahwa komunitas Yahudi tersebar di berbagai daerah, ya. Ya.
Dan di sini pasti kan, tentu, menjadikan sebuah, kondisi yang tidak biasa di hari Sabtu tersebut. Reaksi dari masyarakat di sini itu dengan keberadaan, ritual Yahudi sendiri seperti apa? Dari penelusuran beberapa media atau jurnalis yang mengambil, sampel interview, tidak ada masalah karena agama Yahudi juga bukan agama dakwah. Kami tidak pernah berdakwah atau mengajak siapapun termasuk penduduk setempat di sini untuk berpindah mengikuti agama kami, sehingga kami tidak pernah mendapat masalah dengan penduduk sekitar. Mereka bahkan melindungi dan menyambut baik dengan keberadaan sinagoga dan museum ini, karena dengan adanya sinagoga dan museum ini, menurut mereka kota Tondano semakin dikenal di nasional bahkan sampai di internasional. Jadi mereka sangat bangga dengan keberadaan ini dan tidak ada masalah akan keberadaan, karena setiap Ramadan itu sekali setahun kami mengundang komunitas muslim untuk melakukan iftar atau buka puasa bersama di sinagoga ya. Jadi betul tadi ya, bahwa kalau misalnya dengan keberadaan komunitas, Yahudi di Tondano semakin dikenal ya, ya oleh tentu, masyarakat Indonesia dan juga internasional tentu saja ya. Ini pengakuan masyarakat setempat ke saya dan saya cukup, senang mendengarnya. Iya, dan kalau tidak ada Arabi dan tidak ada sinagog belum tentu saya juga kepada Tondano. Ya semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Betul betul. Nah, eee, saya mendengar dan kemudian mengamati bahwa ada beberapa hal sebetulnya di, ritual agama Yahudi, yang, secara esenis sama, dengan, kelompok, Muslim. Misalnya tentang, larangan untuk makan babi, puasa, cara menyembelih, mungkin Kami bisa, sampaikan lebih Betul. Jadi memang, saya perlu jelaskan dulu ya bahwa dalam agama Yahudi itu, kita meyakini Moshe Rabbeinu alaihi shalom atau Nabi Musa alaihi salam itu menerima 2 Taurat di atas Gunung Sinai atau di atas, Tur Sinai ya. Di mana Taurat yang diterima pertama itu ditulis oleh Nabi Musa alaihi salam sehingga dikenal dengan Torah Shebitaf atau Torah tertulis, di mana isinya itu dari kitab Bereshit, Shemot, Vaikra sampai, kitab yang terakhir dari 5 kitab Musa yang dikenal dengan istilah Pentateuch dan ini yang dikanon oleh saudara-saudara Kristiani atau umat Nasrani menjadi 5 kitab awal dari Perjanjian Lama. Sehingga teman-teman di umat Nasrani mengenal Taurat itu, mereka mengkanon 5 kitab awal yang ditulis oleh Nabi Musa itu, yang disebut juga Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Taurat satunya lagi, ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi diturunkan secara lisan, turun-temurun. Ini yang disebut dengan Torah Sheba Al-Peh. Isinya itu kayak hukum adat kalau di Indonesia. Tidak tertulis, tapi diketahui oleh semuanya dan diturunkan. Apa isinya di situ? Itu juklak atau petunjuk pelaksanaan dari Taurat yang ditulis. Jadi kalau di dalam Taurat yang pertama yang ditulis ada perintah ingat dan kuduskan hari Sabat, apa yang harus dikuduskan dari Sabat itu perintah detailnya ada di Taurat lisan. Tidak ada, misalnya ada 39 larangan bekerja di hari Sabat, 39 melaka. Tidak boleh memintal benang, tidak boleh menanam tanaman di hari Sabat, dan yang terakhir tidak boleh menyalakan api. 39 larangan ini berlaku positif dan tidak boleh membasahi tanaman. Jadi ini contoh kalau kayak Sabat, hati-hati orang Yahudi mau pipis gitu di taman harus cari yang tanah yang tidak ada rumput, tidak apa, karena ketika Anda pipis ada rumput di situ, Anda melanggar hukum Sabat dalam agama Yahudi. Dan kita tahu aturan Sabat bagi agama Yahudi itu sangat keras, makanya di Quran ada surat yang mengatakan bagaimana Allah menegur Bani Israel ketika mengakali hari Sabat, ya kan? Bahkan ada dibilang ada kutukan menjadi kera. Dan di dalam kitab Injil, di dalam kitab orang Nasrani, bagaimana orang yang melanggar hari Sabat harus dilempari batu. Jadi kitab-kitab suci agama samawi sendiri mengakui bahwa Sabat itu hukum yang diturunkan bagi orang Yahudi harus ditaati secara ketat. Tidak boleh dilanggar, akan ada efek konsekuensi yang besar. Makanya orang Yahudi banyak belajar
dari cara petunjuknya untuk memahami kitab perintahnya itu. Dan di dalam kitab Taurat lisan itu bukan hanya mengatur tentang larangan Sabat, sampai cara berpakaian pun diatur. Harus pakai kemeja tangan kanan duluan, harus pakai celana tangan kanan duluan, tidur ngadap kemana misalnya. Sebelum masuk toilet harus baca doa dulu. Keluar toilet ada baca doanya. Sebelum berdoa harus membasuh tangan pagi hari sebelum makan. Dan juga misalnya saya ambil contoh, ada ayat yang mengatakan seorang talmidim Torah, seorang murid Taurat tidak boleh makan berdiri atau minum berdiri, harus duduk. Itu ajaran Yahudi. Yang saya tahu ini menjadi sunnah di teman-teman Muslim. Banyak teman-teman Muslim yang saya sering ketemu dalam dialog beragama itu sering mengatakan kepada saya dan tidak tahu bahwa kami juga sebenarnya memiliki kesamaan. Tapi ya itulah makanya dibilang sunnah, karena dilakukan juga oleh nabi-nabi sebelumnya, yang mana notabene nabi-nabi ini juga dari Bani Israel, ya kan? Nah, hukum yang mengatur itu yang tadinya lisan, karena ada masa di mana waktu itu Israel itu dijajah oleh Yunani, ada ketakutan para rabi bahwa budaya Helenisme Yunani yang disenangi oleh kalangan muda Yahudi bisa menghapus tradisi Yahudi mereka, sehingga akhirnya rabi-rabi itu terpaksa menulis, mengkanon hukum lisan itu menjadi Mishnah dan Gemara atau menjadi Talmud dengan diisi berbagai komentar di situ. Nah, salah satu ayat dalam Talmud yang terkenal itu dari Talmud Kiddushin dan Syabat, itu dibilang siapa yang menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh isi dunia, dan siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh isi dunia. Ini juga ada di dalam Al-Quran kan tentang ayat ini, tentang diingatkan kepada Bani Israel tentang ayat itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang benang merah, bukan benang merah lagi, tapi ada keterkaitan erat antara, dan banyak ritual-ritual Yahudi juga yang misalnya untuk makan ada larangan, ini yang boleh kamu makan, ini yang tidak boleh kamu makan, ya kan. Daging-daging yang mesti maaf kayak babi atau anjing atau monyet itu yang memang dilarang keras, dan yang diperbolehkan seperti kambing, ayam itu harus disembelih atau dilakukan syevita secara khusus oleh seorang yang terampil memotong, seorang syohed. Saya sendiri seorang syohed untuk komunitas Yahudi di Indonesia. Syarat memotong itu, ketika memotong, ini contoh pisaunya seperti ini, pisaunya sangat tajam, harus dijaga terus ketajamannya, harus diasah karena dia benar-benar sangat tajam ya. Dia tesnya itu di kuku biasa. Kalau ketahuan dia masih tajam di kuku oleh syohed, dia akan kalau masih kurang akan diasah terus sampai dia bisa dipakai. Dan ketika memotong misalnya unggas ayam itu, 3 urat itu harus terputus, dan lalu darahnya dibuang karena kita tidak boleh meminum darah dalam agama Yahudi ya, darah dan lemak binatang. Kemudian setelah itu, setelah masalah makanan ini, ikan pun harus yang ada sisik dengan sirip gitu, kayak ikan mujair atau gurame. Dan hewan-hewan lain seperti yang dilarang untuk di laut itu, misalnya udang, cumi, itu dilarang dalam agama Yahudi. Jadi dietnya itu sangat yang kita kenal dengan istilah kasrut atau kosher dalam bahasa Inggris itu sangat ketat. Orang Yahudi tidak boleh makan daging dan susu dimasak bersamaan. Jadi kayak burger kita nggak boleh makan, cheeseburger nggak boleh. Itu ada daging, ada susu di situ. Tapi intinya juga sapinya tidak kosher, kita nggak boleh makan. Harus sapi yang disembelih oleh rabi. Saya tahu di Amerika teman-teman Muslim banyak membeli daging dari toko Yahudi, karena daging yang disembelih oleh rabi Yahudi dianggap halal oleh teman-teman Muslim kan, sehingga terjadi hubungan juga yang timbal balik yang sangat baik antara komunitas Muslim dan Yahudi. Ini sebelum adanya imigran-imigran dari Timur Tengah, ya akhirnya sekarang banyak ada toko halal di Amerika gitu. Jadi memang hukum-hukum ini sangat identik dengan, karena memang dari awalnya itu yang tadi saya katakan yang Taurat tertulis itu dia kanon oleh teman-teman Kristen, jadi Alkitab Perjanjian Lama, yang Taurat yang dengan penjelasan lisan yang ditambah penjelasan rabi, ini yang dipahami secara sunnah oleh teman-teman Muslim. Sehingga memang
akan kesamaannya itu akan lebih banyak. Saya ambil contoh ya, misalnya di dalam Midras atau kitab suci Yahudi juga menceritakan tentang siapa istri Kain dan Habil. Kalau bagi saudara-saudara Kristiani itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak ditulis. Tapi dalam Midras diceritakan Kain dan Habil lahir bersama dengan saudari kembar. Lalu terjadi perkawinan silang di situ. Lalu ada banyak Midras yang menceritakan lebih detail di situ. Jadi memang kalau pembahasan kitab suci antara kalangan Yahudi dan Muslim itu sangat menarik. Sangat banyak sekali ya Ya, pernyataannya. Ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? bahasa Indonesia mungkin ada buku anak-anak Ibrahim, itu saya pernah lihat, itu dari ada satu rabi Yahudi dari Amerika, Rabi Schneider dengan S. Heer, dengan bekas imam masjid di New York, itu yang dari Makassar, Imam Syamsi Ali. Saya pernah lihat bukunya dalam bahasa Indonesia. Tapi ada banyak juga penjelasan tentang Ibrahimic faith, Jews and Muslims, dalam penjelasan soal syariat-syariat hukum agama itu. Kita Yudaisme atau Yahudi dengan Muslim sama-sama nggak boleh mengambil riba. Itu diharamkan misalnya. Bukan hanya masalah makanan, dalam berbagai hal ada kesamaan. Kali syariat yang memang persis sama lah kan ya. Baik tadi itu tapi cerita soal bagaimana tangan kanan masukin celana tangan kanan atau keluar dan harus berdoa. Ada ritual istilahnya di dalam tiap seperti itu. Ayo makan nggak berdiri gitu kan. Nah, tapi memang sayangnya banyak ya di kalangan Muslim di Indonesia yang karena tidak pernah dapat publikasi tentang hal tersebut ya, dan sangat sedikit tentu orang yang bahkan tidak bisa membedakan bagaimana hubungan di Yahudi dan Israel, sehingga ada banyak salah paham tentang Yahudi ditambah dengan mungkin masalah politik ya. Tapi sejauh ini dalam konteks di Sulawesi Utara tentu Rabi juga yang sepanjang yang saya tahu bukan cuma berjumpa tapi juga banyak berkegiatan bersama dengan kelompok yang berbeda ya. Sejauh ini hubungan dengan kelompok yang berbeda dan di gerakan apa saja itu? Ya, jadi kami sering ada dialog-dialog ya, seperti dengan Pak Hafiz di Forum Lintas Iman Sulut, atau yang sudah jadi Indonesia Interfaith ya dari Ahmadiyah, juga dengan teman-teman Muslim lain yang ada di jaringan kebinekaan Sulut, atau kegiatan iftar atau lintas agama buka puasa antara Yahudi dan Muslim di masjid, di mana ketika kami melakukan menunggu teman-teman Muslim menunggu waktu azan berbuka, itu diadakan kuliah Quran di dalam masjid, dan juga mereka melakukan sholat maghrib di dalam masjid. Itu suatu hal yang sangat kami bukan senang lagi, tapi ini bukan sekedar toleransi di mulut, tapi toleransi dalam arti yang seperti ada di zaman Nabi Muhammad, kalau sering saya dengar. Karena Nabi Muhammad sendiri mempunyai sikap yang baik dengan kalangan Yahudi. Istrinya ada yang orang Yahudi kan, Sofia. Jadi memang saya sangat rindu situasi seperti di zaman Nabi Muhammad itu bisa ditampilkan lagi oleh hubungan antara persaudaraan Muslim dengan Yahudi. Jadi bukan cuma ukhuwah Islamiyah, tapi antara ukhuwah insaniyah itu bisa lebih kental. Karena kita butuh suatu yang mendekatkan tanpa merusak akidah atau mengganggu iman kita di masa-masa sekarang ya. Sudah cukup kita dipecah belah lewat pilpres, lewat berbagai isu, dan sekarang saatnya kita saling bertoleransi yang lebih nyata gitu. Apalagi dengan dialog-dialog ini akan semakin menambah iman kita masing-masing, saya yakin ya kan. Karena memang ini suatu hal yang moderasi beragama ini kan program pemerintah dalam urusan beragama yang baik dan secara positif. Sehingga ini harus menjadi bagian yang nyata, bukan toleransi yang hanya di ruang AC kalau istilah orang, tapi harus sampai ke bawah, ke akar rumput gitu. Dan terlihat dalam bentuk gerakan bersama ya. Iya, betul. Nah, kalau dalam konteks Ahmadiyah yang paling mungkin berkesan atau unik yang Rabi lihat seperti Ya, teman-teman Ahmadiyah itu konsisten untuk dalam rangka toleransinya.
antara internalnya itu intra-faith-nya sangat baik, kegiatan-kegiatannya banyak saya lihat, tapi tidak lupa juga kegiatan interfaith dengan lintas agama. Hubungan saya lihat bagaimana Pak Hafiz di Sulut aktif dengan teman-teman Kristen, dengan teman-teman Yahudi, dengan teman-teman Muslim lain, dan agama lain, Buddha, menunjukkan bahwa sebenarnya semakin tinggi ilmu kita, kita harus semakin terbuka dengan orang. Karena kalau bicara toleransi yang benar itu, kita harus memberikan hak yang kita klaim untuk orang lain juga. Jangan kita mau mendapat hak yang bebas, lalu orang lain tidak kita bebaskan, kita kekang. Ini sebuah hal yang menyangkal toleransi itu sendiri kan. Kalau kita mau, ini hukum grand rule universal. Apa yang kita mau orang lain perbuat pada kita, ya kita harus buat pada orang lain. Ini semua diajarkan oleh semua, ya kan, oleh rabi dari kalangan Yahudi, pernah dikatakan oleh Rabbi Hillel, pernah dalam agama Kristen oleh Yesus, dalam Buddha semua pernah mengatakan kunci ini. Grand rule ini yang paling mendasar sekali yang harus bisa kita lakukan, karena itu menjadi dasar gitu. Itu menjadi dasar kita dalam bergaul sesama manusia. Nah, kalau mestinya di tempat-tempat yang lain mungkin masih menjadi sebuah tantangan ya, keberadaan kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam konteks Indonesia seperti Ahmadiyah, Syiah, non-Muslim, Gaza, kemudian Yahudi. Tapi kalau dalam konteks Sulawesi Utara, Rabi melihatnya seperti apa dan optimisme seperti apa ke depan? Ya, baik. Saya menangkap kekhawatiran itu, kekhawatiran teman-teman Ahmadiyah, sehingga saya mengajak untuk mendirikan FLI Sulut itu di awal, di mana komunitas mikro minority ini yang sering mendapat persekusi, ya kan, selain Ahmadiyah, selain teman-teman penghayat, kita juga Yahudi sering dipersekusi tiap hari di sosial media. Meskipun kita bersyukur di Sulut belum sampai kekerasan fisik, di saatnya kita harus bersatu. Kalau kita jalan masing-masing, itu tidak akan dipandang oleh orang. Padahal di luar sana komunitas kita besar. Mungkin di Indonesia kita mayoritas, tapi di Eropa di mana kita bisa mayoritas, bukan minoritas. Tapi ada yang perlu kita lakukan bersama, yang saya katakan kita harus bergandeng tangan. Sehingga ketika salah satu dari kita dipersekusi, kita harus menghadapi bersama. Ibaratnya kan lebih gampang menghadapi secara bersama kan kekuatan ini. Dan kalau tidak ada pengakuan dari negara atau dari kita perlu menunjukkan eksistensi kita sendiri. Kita membuat forum lintas iman yang kita dirikan bersama waktu itu bukan untuk menandingi FKUB, bukan. Tapi karena kita tidak diakomodir di FKUB, ya kita bikin kelompok kita sendiri. Dan terbukti berbagai kegiatan yang kita lakukan lebih memiliki skala internasional daripada saya tidak membandingkan, tapi masih daripada kita diam aja tunggu kita pasif dipersekusi. Kita harus menunjukkan eksistensi kita. Kita menggandeng beberapa kalangan Kristiani dari Ortodoks, Anglikan, yang juga dipandang sebelah mata oleh orang Kristen lain. Tapi dari sini kita percaya kalau kita bersatu, ya kita bisa pinjam istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena musuh kita sama, kalangan intoleran. Itu musuh kita bersama. Musuh kita bukan agama lain, tapi kalangan intoleran. Jadi kalau kita bisa bersatu, kita bisa melawan mereka. Kita harus menunjukkan mereka salah. Mereka salah dan kita bukan menunjukkan artinya sebaliknya kita benar. Tapi dengan kita bersatu, kita menunjukkan itulah Indonesia. Indonesia yang sebenarnya bukan untuk satu kelompok ya. Ya. Tapi hanya untuk kita hidup bersama dan untuk Indonesia. Betul kan? Seperti itu. Jadi harus sebahu-membahu untuk saling menegakkan kebenaran saya dan kebermanfaatan tentu saja ya waktu kalangan masyarakat. Karena apa artinya misalnya kita berpegang teguh atau membesar-besarkan kehebatan daripada nilai-nilai ajaran, tapi miskin dalam amalan dan manfaat bagi banyak orang, Kak. Orang akan melihat dari apa yang diperbuat. Ya betul, orang nggak lihat agama kita, orang akan lihat sikap kita. Kalau sikap kita buruk akan rusak agama kita. Sehingga kita perlu aktif, karena kita bukan hanya belajar teori agama, tapi cara memperlakukan orang. Karena cara memperlakukan orang itu melebihi berbagai ilmu yang kita belajar. Kan ilmu dan adab lebih tinggi dari ilmu.
Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kalau secara global kan berarti Yahudi tergabung dalam organisasi global juga ya, terkait. Dan di situ juga sebagaimana mungkin Rabi tahu, Ahmadiyah pun tergabung dalam organisasi Pinya Network secara global. Tuh, kalau Rabi melihatnya, apakah ada perbedaan antara Ahmadiyah di Indonesia dan Ahmadiyah di Eropa misalnya, dalam nilai, dalam ajaran atau dalam amalan? Kalau saya lihat jujur dari yang saya temui sama dia di luar dan yang di dalam, hampir sama itu saya bilang konsisten. Agama, agama dalam setiap, pertemuan lintas agama yang saya hadiri, bahwa, kedekatan sama dia itu bukan hanya dengan Yahudi secara dekat, dengan agama-agama lain juga. Di Indonesia juga seperti itu. Teman-teman Ahmadiyah yang saya kenalin, kita tuh punya trust yang kita bangun dan itu tetap berlangsung sampai sekarang. Kalau ketemu saling tanya, "Gimana, apa kabar?" Nggak ada masalah kan, nggak dapet ini kan. Jadi, ada saatnya kita merasa tuh sebagai saudara. Bukan lagi melihat dari saya Yahudi, dia sama dia Yahudi, saya sama dia, tapi kita melihat bagaimana, karena kita saya bilang tadi musuh yang sama ini sering merongrong secara kejam kadang ya kan, dan dengan kita bersatu ini membuat kita lebih dekat dan kita bisa lihat dan bagaimana di luar sana kita bisa belajar bahwa keberadaan Ahmadiyah dan Yahudi itu tidak ada yang mengganggu tentu, tapi tetap secara garis besar itu diterima dengan baik dan Indonesia harus memahami ini, masyarakat Indonesia. Kalau di Eropa Ahmadiyah dikenal juga? Dan seperti yang saya katakan, saya banyak membaca buku dan, penjelasan lain bahwa umat Islam itu yang menyebarkan agama Islam di Eropa itu ternyata banyak dari Ahmadiyah justru. Ya kan, sebelum sekarang adanya imigran-imigran, lalu ada syekh-syekh yang maaf yang radikal atau yang apa, jauh sebelum itu umat muslim Ahmadiyah sudah mewartakan, ini ya, berdakwah dengan suatu hal yang positif, makanya bisa diterima dengan baik. Jadi Keberadaan itu. Ahmadiyah walaupun menjadi pionir untuk dakwah Islam di Eropa, tapi mereka diterima artinya Iya, gitu ya? tidak ada masalah. Baik, karena mungkin, pendekatannya memang, tidak identik dengan kekerasan berarti Iya, seperti itu. sepakat. Karena konsepnya kalau kita pahami Ahmadiyah adalah khilafat ya. Kemudian di sebagian orang khilafat kemudian kadang diasosiasikan dengan, mau mendirikan negara. Dan, Ahmadiyah lama sekali sudah ada di Eropa, sampai sekarang kan tidak bikin negara. Dan Ahmadiyah tidak pernah mengkampanyekan itu setahu saya. Ahmadiyah, eee, baru baru lama kenal penganut Ahmadiyah, saya baru dijelaskan tentang adanya khilafah, dijelaskan itu dan menjelaskannya itu bukan dengan cara cara seperti orang ingin mengganti dasar negara gitu loh. Menjelaskan dengan baik dan penjelasannya, pesan-pesan dari para khilafah Ahmadiyah, khalifahnya itu sangat positif. Kalau saya lihat di luar gitu. Jadi, tidak ada masalah ketakutan seperti orang ketakutan dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan khilafah itu yang lain. Karena Ahmadiyah memang konsepnya khilafat spiritual kan ya. Ya, jadi bukan khilafat teritorial ya, seperti itu. Nah, apa mungkin yang ingin disampaikan untuk karena kita tahun ini Ahmadiyah akan memasuki 100 tahun anak di Indonesia juga tentu, sama seperti komunitas Yahudi tentu yang sudah cukup lama ya, juga ada di Indonesia. Barangkali ada yang ingin disampaikan dan juga mungkin kolaborasi seperti apa ke depannya kita bisa kerjakan bersama dalam kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan. Iya. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat atas eksistensi, Ahmadiyah di Indonesia yang telah mencapai usia 100 tahun. Tentu ini tidak gampang, berbagai hal telah dilalui, baik itu suka maupun duka, dan saya ingin supaya teman-teman Ahmadiyah tetap konsisten, tetap istiqomah ya istilahnya, untuk tetap menunjukkan Islam secara kedamaian yang benar-benar konsisten ya. Dan, kami ingin kita bisa sama-sama berkolaborasi sebagai duta perdamaian, bahwa apapun latar belakang kita, itu tidak menghalangi kita sebagai duta perdamaian untuk membawa perdamaian di Indonesia, yang mana di Indonesia sudah banyak teruji dengan berbagai konflik yang mengatasnamakan agama, dan saya harap sebagai partner baik dari Ahmadiyah dan Yahudi bisa sama-sama membangun bangsa ini untuk mengisi dengan hal-hal spiritual yang positif.
bukan seperti hal yang terjadi selama belakangan ini di mana agama hanya dijual dan dibajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih pada tokoh-tokoh teman-teman Ahmadiyah yang selama ini sudah cukup aktif berkolaborasi dengan kami. Kami harap kerjasama ini akan tetap langgeng ke depan sampai waktu di mana Tuhan menghendaki kita semua untuk berkumpul sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih Rabi untuk waktunya, untuk diskusinya sangat bermanfaat dan tentu membuka wawasan khususnya tentu bagi kalangan komunitas Ahmadiyah itu sendiri. Mudah-mudahan kita terus berjuang bersama menjadi duta-duta perdamaian untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk Indonesia yang damai di luar tentu untuk dunia yang diharapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu. Mudah-mudahan semua komunitas Yahudi yang ada di Indonesia selalu ada dalam kedamaian. Terima kasih, amin. Selamat ya, sukses. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Demikian pemirsa Warta Ahmadiyah, obrolan kita bersama Rabi Yakub langsung dari Tondano dan di mana komunitas Yahudi berada serta sinagog satu-satunya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan membuka wawasan kita semua untuk terus sama-sama bersama dalam perbedaan tetapi memperjuangkan tujuan yang bersama menjadi duta-duta kemanusiaan dan duta-duta perdamaian untuk Indonesia dan tentu saja untuk dunia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.